Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Ibu. Siang Ibu, Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya anak-anak. Sebelum mulai, kita baca doa dulu ya. Siapa yang mau mimpin doa? Terus Ibu, Oke, Lucy dipersilahkan. teman-teman, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada siap belum nih belajar? Masih semangat nggak? Ya, Bu. Ya, Bu. Siap Ibu. Siap Bu. Ibu absen dulu ya. Lucy, Hadir, Bu. Nandia, Hadir Ibu. Adlin. Hadir Ibu. Baik, alhamdulillah. Hadir semua ya anak-anak. Yuk biar semangat, kita nyanyi dulu. Mic-nya dinyalain ya. Ya, apa, Bu? Berkibarlah benderaku. Baik Ibu. Kita mulai nyanyi ya semuanya. Bendera Langsung baik. Semangat kan? Ada yang tahu nggak kita hari ini belajar apa? Nggak tahu Bu. Tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema, keberagaman bangsaku, muatan IPA. Jadi kita akan belajar sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Coba lihat gambar berikut ini. Siapa yang tahu ini alat musik ini? Gimana sih cara bunyiinnya? Aku Ibu aku. Yuk silahkan. Yang pertama kan itu ada angklung. Cara memainkan angklung itu dengan digoyang-goyang. Yang kedua ada saluang. Saluang itu dimainkannya dengan cara ditiup. Kemudian ada kecapi. Kecapi itu dimainkan dengan cara dipetik. Dan ada kendang dan tifa. Alat mereka berdua itu dimainkan dengan cara dipukul. Ya, terima kasih. Benar sekali ya, anak-anak. Nah, bunyi. Anak-anak, kalian pasti sering kan mendengar bunyi? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar bunyi. Baik bunyi hujan, bunyi yang dihasilkan oleh alat musik, bunyi gadget. Tentu saja, hal tersebut itu tidak asing bagi kita. Karena dalam setiap harinya, kita mendengar bunyi-bunyi tersebut. Di sini ada teks tentang bunyi. Ada yang mau membacakan? Saya, Ibu. Iya, silahkan. Segala sesuatu yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Saat kita berbicara, kita mengeluarkan bunyi. Suara musik atau semua bunyi itu dihasilkan oleh suatu sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Sumber energi bunyi ada bermacam-macam. Angklung dibunyikan dengan cara digetarkan. Sudah selesai, Ibu. Baik, terima kasih Zeta. Sama-sama, Ibu. Jadi, segala macam buntik bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Kita simak video berikut ini ya, anak-anak. Tujuan dari percobaan pertama kita adalah mengidentifikasi sifat
Nah, bagaimana nih anak-anak tadi videonya? Kita lanjut ke indera pendengaran. Nah, perlu kalian semua ketahui bahwa bunyi-bunyi yang tadi sudah disebutkan dalam video akan jelas terdengar apabila kita memiliki pendengaran yang baik. Masih ingatkah kalian tentang pentingnya indera pendengaran? Yuk kita ingat kembali. Telinga menjadi organ indera yang bertanggung jawab untuk pendengaran. Setiap bagian telinga, setiap bunyi yang berasal dari gendang telinga. Nah, selanjutnya ada bagian telinga. Pada dasarnya, telinga itu terbagi atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Di dalam telinga bagian luar ini terdapat daun telinga yang berfungsi untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga. Selanjutnya telinga bagian tengah. Di bagian tengah telinga terdapat 3 bagian, yaitu ada gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, dan tabung eustasius. Dan yang terakhir ada telinga bagian dalam. Yang pertama ada rumah siput atau koklea. Ini bentuknya seperti cangkang siput ya anak-anak. Di dalamnya terdapat alat korti yang mengandung saraf pendengar. Saraf pendengar menghubungkan reseptor bunyi dengan otak. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran berperan sebagai alat keseimbangan. Selanjutnya ada cara merawat telinga. Anak-anak, siapa yang mau membacakan cara merawat? Mau, Ibu. Ya, silahkan Adlin. Cara merawat telinga. Gangguan pendengaran, baik tuli sebagian maupun tuli berat, bisa. Untuk itu, menjaga kebersihan dan keamanan telinga cukup penting. Ada beberapa cara yang benar dalam memberikan peradangan dalam telinga, yaitu 1. Buat pilihan dari kasa steril yang bersifat menarik cairan yang mengendap di liang telinga. 2. Letakkan bahan pengering tersebut dalam liang telinga dan angkat bila tampak basah. Baru. Yang ketiga, jika merasa ada benda asing atau hewan kecil serta mengalami gangguan pendengaran, segera ke dokter dan jangan ditanggulangi sendiri. Baik, terima kasih Adlin. Jadi materi kita udah selesai ya anak-anak. Udah paham belum nih? Kan tadi kalian sudah melihat dari PowerPoint dan video. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja yang berisi soal yang harus kalian kerjakan ya. Ibu kasih waktu 10 menit cukup gak? Kurang, Bu. 15 menit ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Baik, Bu. Akan Ibu kirim di grup ya, anak-anak. Sudah terkirim ya, silahkan dikerjakan. Baik, Ibu. Sudah selesai belum anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Yang Bu. lain sudah. Di dalam lembar kerja tadi, kalian diperintahkan untuk menulis laporan hasil percobaan. Nah, coba di sini ada nggak yang mau memaparkan hasil percobaannya, laporannya? Siapa yang mau memaparkan?
ada nggak yang mau memaparkan laporan hasil percobaannya? Saya, Ibu. Baik, Adlin. Silakan dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adlin Putri Pinanggi. Saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Adlin. Wah, laporannya sudah bagus banget nih. Sudah berani juga untuk memaparkan. Yang lain ada yang mau nggak? Kalau nggak ada, sepertinya waktunya juga sudah mau habis ya, anak-anak. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan nggak dari materi yang sudah dijelaskan tadi? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sebelum berdoa dan ditutup, kita bahas kesimpulan dari pembelajaran hari ini yuk. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Dwi, Ibu. Baik, Uwi, dipersilahkan. Ya, jadi kesimpulannya, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Nah, getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Terus, getaran tersebut itu menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Bunyi-bunyi tersebut dapat terdengar dengan jelas jika memiliki pendengaran yang baik. Terus, telinga menjadi organ indera yang bertanggung jawab untuk pendengaran. Setiap bagian telinga memiliki peran dan fungsi masing-masing. Telinga juga memiliki reseptor khusus untuk menyaring dan mengenali setiap bunyi yang berasal dari gendang telinga. Gitu, Ibu. Baik, terima kasih, Dwi. Ya, jadi kesimpulannya sudah dipaparkan tadi ya, anak-anak. Selanjutnya, kita baca doa dulu yuk sebelum ditutup. Yuk, siapa yang mau pimpin doa? Aku. Ya, pimpin ya. Baik, teman-teman, sebelum kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Ibu. Berdoa selesai. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga, Nandia. Jadi, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya, anak-anak. Kita tutup. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan kalian lanjutkan belajar lagi. Tetap semangat ya, jaga kesehatan anak-anak. Iya, Ibu. Terima kasih. Pelajari lagi ya yang tadi, biar tidak lupa. Baik, Ibu. Baik, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.